Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana kuasa hukum dari Pak JK atau Bapak Muhammad Yusuf Kalla sepertinya sedang bermain-main di atas angin ataupun sedang melakukan manuver tajam saat berdiskusi dengan Roy Suryo dan juga Bang Rifai di salah satu stasiun TV. Dan di sana kuasa hukum Pak JK sepertinya mengatakan suatu hal yang membuat Roy Suryo ini tidak nyaman. Sampai-sampai raut wajahnya itu nggak bisa bohong, teman-teman. Muka Roy Suryo langsung pucat, langsung panik. Karena kuasa hukum Pak JK mendukung upaya hukum yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan juga pengacaranya agar kasus ijazah ini segera masuk ke persidangan. Waduh. Nah, selain itu kita juga akan menyaksikan bagaimana Michael Sinaga dan juga para pembeli buku Gibran Endgame resmi melaporkan Rismond Hasihullan Syahipar ke Polda Metro Jaya. Wah, ini Rismond diapit oleh dua laporan, teman-teman. Laporan Bang Bil mengenai dugaan ijazah palsu, kemudian laporan mengenai buku Gibran Endgame. Wah, siap-siap kawan. Kau lepas dari kasus dugaan pencemaran nama baik Pak Jokowi, tapi kau ditunggu dua laporan nih. Aduh, Rismond kasihan kali nasib kau ya. Nah, terakhir kita akan menyaksikan bagaimana Bang Bestari Barus mengatakan hal yang tidak kalah mengejutkannya, bahwa Pak JK adalah the real termul senior. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Apa yang dimohonkan teman-teman terkait penghentian ini, mungkin lebih hukum soal 14 hari buat saya bukan strong argument ya, bahkan boleh tanya apa seluruh polisi Indonesia, lagi si Roy. Ketentuan itu lebih kepada sifatnya timeline dan tidak ada. Kalau saya mungkin bisa tambah ya, Mbak Nas ya, soal yang 14 hari ini. Kalau saya sebaiknya penyidik Polda Metro Jaya P21 aja. Kalau saya P21 aja. P21 dalam artian begini, dengan P21 kan itu kan kejaksaan, nggak bisa enggak, maksudnya P21 tahap 2. Tahap 2 dari penyidik Polda Metro Jaya. Nanti biar kewenangan menentukan bahwa layak dan tidaknya di P21 di pengadilan, di situ diperiksa kembali itu daripada ini. Kasihan kali loh. Duit 100. Kasihan kali Roy Suryo loh. Berharap pengacara Pak JK mendukung argumentasi dia. Tapi ternyata sebaliknya, teman-teman. Pengacara Pak JK mendukung upaya hukum yang dilakukan oleh pengacara Pak Jokowi dan mendorong agar kasus ini P21 atau segera masuk persidangan. Di tengah-tengah Roy Suryo, Refli Harun, Tifa minta agar kasus ini dihentikan. Waduh. Setelah kemarin mungkin kalian dengar semua lah ya omongan dari jubir Pak JK, yakni Hussein Abdullah, yang mengatakan bahwa Pak JK dan dirinya yakin bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Waduh, udah 2 kali nih Roy Suryo dibuat panik sama pengacara dan orang-orangnya Pak JK. Ada Rismond Syahipar, terlapornya Rismond Syahipar. Waduh. Yang dilaporkan adalah pasal penipuan dan penggelapan. Ini berkaitan dengan sebuah buku Gibran Endgame, ya, yang ada di sini, ada 2 edisi pencetakannya, edisi pertama dan kedua di sini ya. Nah, tetapi Bang Irwan ini pernah membeli buku Gibran Endgame sebanyak 60, Bang ya. Iya. Dan dibeli pada hari ini, hari Jumat, saya Irwan Esos telah hadir di Polda Metro Jaya untuk melaporkan saudara Rismond Syahipar, di mana saya telah membeli buku Gibran Endgame ini. Saya merasa tertipu. Sehingga saya buat laporan polisi pada hari ini, hari Jumat 24 April 2026 dengan pasal penipuan dan penggelapan. Wow. Alhamdulillah kami baru keluar telah membuat laporan malam hari ini. Untuk itu saya sebenarnya tidak akan melakukan hal ini. Akan tetapi saya merasa dirugikan dan merasa tertipu oleh saudara Rismond Syahipar, dan saya merasa telah dicurangi tentang hal ini. Wow, bentar teman-teman nih. Kalau nggak salah ingat saya muka orang ini ya. Bukankah dia ini yang 2 minggu lalu tampil di Rakyat Bersuara saat debat panas dengan orangnya, kliennya Rasman Nasution? Kalau nggak salah orang ini yang pengusaha tambang apa-apa gitu, teman-teman. Coba koreksi kalau saya salah ya.
Dan dia membeli 60 buku. 60 buku itu berapa ya? Harga Gibran Endgame ini kalau nggak salah 100.000 tuh. Jadi kalau 60 buku, 6 juta. Wow, luar biasa juga Bapak ini ya. Sehingga saya berikan laporan polisi pada hari ini, hari Jumat. Saya salah satu penggemar Bang Rismon Sianipar. Sebelum Bang Rismon kami nyatakan bahwa dia mengkhianati dalam pergerakan ini. Bestari Berus, Senggol Jeka. Bapak itu termul senior. Termul Keluarlah senior. kata, kasih tahu itu termul. Ya, kalau setiap kita ini yang dekat dengan Pak Jokowi, ya, dekat dengan Pak Jokowi, banyak bekerja dengan Pak Jokowi, kemudian mendukung Pak Jokowi dari jauh, disebut sebagai termul. Lantas kalau Pak JK pernah jadi wakil presidennya Pak Jokowi ini termul senior. Termul senior. Itu kan jadi bumerang, Bang. Ketika dia mengatakan dia termul gitu. Waduh, termul Saya senior. meng-highlight tadi logika yang lurus dari Bang Bes. Kalau semua pendukung Pak Jokowi disebut termul, Pak JK itu termul senior. Termul Tidak hanya itu senior. aja. Anies Baswedan pun juga Anies juga termul senior. jadi menterinya. Iya. Juru Betul. bicara Pak Jokowi Bahkan dulu. Pak Prabowo pernah jadi menteri. Jadi ini gimana ini? Kan aneh gitu. Ya. Bentar. Pak JK dan Anies ini the real termul senior, teman-teman. Beliau-beliau ini yang dulu dekat dengan Pak Jokowi loh. Anies jadi jubirnya Pak Jokowi, Pak JK jadi wakilnya Pak Jokowi, Anies jadi menteri tapi akhirnya dipecat ya kan. Rasman Nasution ungkap Abraham Samad adalah mastermind kasus ijazah Jokowi. Info dari kubu mereka banyak sekali yang datang. Ada Azamkan tidak diundang, ada Al-Katiri pengacaranya juga tidak diundang, ada Michael Sinaga, bahkan ada Refli Harun. Ya saya datang dong, saya menjaga, dan di situ saya melihat karena saya menunggu Rismon ucapkan AS itu siapa. Ternyata dia berani ungkap AS itu adalah Abraham Samad. Nah kalau Abraham Samad ternyata bermain di kasus ini, dia yang mengkondisikan siapa yang menjadi pengacara litigasi di pengadilan, siapa yang non litigasi di media. Apa urgensi Abraham Samad? Berarti kalau orang mengatakan dia terlapor, kalau begitu patut diduga dia menjadi mastermind di kasus ini. Bisa diduga dia intellectual leader. Mastermind ya. Saya minta penyidik Polda Metro Jaya untuk memeriksa Abraham Samad. Sebagai apa dia di kasus ini? Nah makanya semakin terungkap nih. Apalagi ada bahasa dari Rismon yang mengatakan bahwa dia keberatan. Ada dua pengacara di media yang mengatakan bahwa bahwa sudah lanjut aja. 100 tahun juga di penjara nggak apa-apa. Kan begitu bahasa pengacaranya. Saya tanya kalian, sejak kapan ada pengacara ngomong begitu? Emang yang di penjara dia? 100 tahun enak apa? Ternyata ini dikomplain oleh Rismon. Rismon bilang, saya keberatan ini. Akhirnya dia datangilah si Khozidudin, dia datangilah si Khopur, dia datangi Abraham Samad. Ada Roy, dia bilang, saya keberatan. Kenapa ngomong kalian begitu? Yang tersangka saya yang bakal masuk penjara saya. Mereka bilang mohon maaf, kami disuruh Abraham Samad. Dan Abraham Samad juga dikomplain sama Rismon. Abraham Samad, iya memang saya yang suruh, mohon maaf. Sekarang saya tanya kalian, apa ini? Ada apa dengan skenario ini? Jadi kalau ada sebutan 5 miliar, 50 miliar, itu nanti satu-satu akan terungkap. Apalagi yang ngomong ke saya bilang 20 miliar. Baru mau datang ke sini. Begitu saya omongi besoknya keluar. Katanya canda. Masa canda berhari-hari? Komunikasi. Udahlah. Roy, Tifa. Di antara mereka yang berempat ini, ada 5 nih kan? Roy, Tifa, Rustam, Rizal Fadila, Kurnia. Satu dari 5 ini sudah ada ngomong 20M. Katanya membantah. Oke, saya dapat info dari 4 ini. Masih ada satu nih. Yang masih ada satu. ke Bapak. Untuk restoran Justice. Ini yang saya mau komunikasi. Masih ada nggak buka ruang? Kalau Masih kami ada dari satu. tim Pak Jokowi yang dukung, nggak mau lagi kami ada. Supaya segera cepat disidangkan dan dapat Betul. kepastian. Benar nggak? Betul. Saya kira itu. Kemarin katanya ada akhirnya orang-orang besar pada keluar nama-nama ini. Itu bagian dari kecanggihan permainan Pak Jokowi. Iya, Pak Jokowi ini menjalankan strategi perang sebenarnya. Kan setiap
target dari peperangan itu kan ada targetnya kan. Jadi untuk mencapai target tuh strategi apa yang dipakai gitu. Jadi yang tahu dia. Tapi dia sedang menjalankan strategi sampai di ujungnya itu selesai dan selesainya menang. Kan begitu. Jadi Pak Jokowi sedang menjalankan strategi perang. Kan ada strategi macam-macam kan. Ada strategi menggiring para domba. Domba yang banyak-banyak itu giring akhirnya masuk ke Pembantaian. ke Kandang. di Baru ujung kan dipilih. mana yang mau dibat Ya. gitu. Jadi begitu strateginya. Kira-kira begitu. Tapi strategi perang ini yang tahu Pak Jokowi sendiri. Tapi kita bisa baca arahnya kemana. Bahwasanya selalu ada yang ditumbalkan begitu untuk membuktikan suatu keadaan. Oke, dari sebanyak gerombolan itu ya. Iya. Padahal yang paling keras melawan dia dulu kan boleh dibilang Egy Sujana dengan Dea. Betul. Iya, tapi kan mereka orang-orang pintar tuh. Mereka tahu kapan waktunya berenang di air, di kolam, kapan waktunya loncat dari kolam itu. Soalnya ada buaya kan. Jadi loncat aja kan gitu. Mereka tahu. Kalau yang lain kan berenang aja tuh. Padahal ada buaya di bawah. Egy Sujana lihat, wah kita lagi berenang ada buaya nih. Buru-buru dia loncat tuh ke pinggir kolam tuh. Roy tidak menyadari itu atau udahlah. Roy udah tahu ada buaya. Ya tetap biarin aja deh, gue dimakan aja deh. Kan jadi tumbal. Ini contoh tentang kolam analogi ya. Iya, kolam yang ada buayanya kan gitu. Jadi Roy berenang ya terus Padahal ada buaya, dia udah tahu nih buaya mau makan dia tuh. Tapi ya udahlah, gua biarin aja lah. Yang penting gua berenang ini gua bener berenang. Kenapa waktu misalnya Anies nih ngelamar Gibran untuk jadi wakil? Kenapa dia diam? Iya lagi. Iya benar. Itu yang gue juga. Oke. Kenapa dia diam? Itu satu. Gua hari ini gue pengen biar Bang Salim juga ya, Bang Alim aja ngomong. Gue udah pernah ngomong ini masalahnya. Oke. Iya kan? Ini Anies ketemu Gibran nggak dipermasalahkan. Nggak dipermasalahin. Oke, Kedua, waktu Puan dan PDIP berusaha ngedekatin Gibran, lu kemana aja Ferry Amsari? Dia baru ngomong ketika menjelang tanggal 14 Februari. Pada saat bikin pengumuman. dirty vote. Yes, betul dirty vote. Pencoblosan. Ya kan? Bikin dirty vote. Ya ngapain? Kenapa selama proses demo kampanye terus proses penetapan itu lu nggak ngomong apa-apa? Dua ya. Kita ngomong soal Prabowo waktu itu berusaha untuk tidak dicalonkan. Oke. Lewat pembatasan umur di angka 70 tahun. Oke. Ayo, siapa yang ngomong-ngomong? Coba tebak netizen, coba tebak. Siapa waktu itu salah satu yang memperkuat kenapa 70 tahun itu harus ada? Gue yakin kalau lu benar-benar nyari, lu pasti tahu siapa salah satu orang. Kan gue ngikutin itu soalnya. Betul. Karena waktu itu gue sekjen relawan. Oke. Iya dong, kan kita harus fair. Benar. Jangan sampai kita kayak waktu itu Gustika Yusuf juga bilang soal masalah Gibran melanggar konstitusi. Lah itu kan peraturan hukum yang sudah disahkan oleh MK. Oke, kalau dia nggak protes ke MK? Kalau dia bilang ya MK-nya kan ada pamannya di dalam. Emang MK cuma satu orang? Hah? Enggak dong. Emang pamannya dia bisa mempengaruhi 8 orang lain? Kan enggak juga. Iya, dan vote-nya kan waktu itu kalau nggak salah seimbang, ada satu yang abstain kan? Nah, kan bukan salah satu orang doang ini kan? Bukan satu orang. Harusnya yang diserang bukan cuma bukan juga karena gua satu kampung sama ini kan paman baru dijadiin paman sebenarnya. Iya kan? Bukan karena gua satu kampung satu Pulau Sumbawa sama beliau, bukan. Cuma maksud gua kita juga harus fair dong. Kenapa Saldi Isra nggak lu tanyain? Kenapa yang lain-lain nggak lu tanyain? Kenapa cuma si Usman doang? Om Usman. Usman di Dembele doang yang ditanyain. Uncle Usman doang yang ditanyain. Itu kan jadi nggak fair gitu, unfair lah ke proses hukum kita. Kalau misalnya kita mau protes, harusnya dulu juga diprotes. Kan kita nggak protes juga. Terus kenapa diam ketika misalnya kemarin MK berhasil untuk menggagalkan misalnya untuk DKI, untuk menggagalkan Gibran misalnya. Pernah nggak ada yang protes? Kenapa Gibran digagalkan misalnya? Iya. Bukan Gibran, apa? Kaisang digagalkan. Lewat MK. Lah emang Kaisang kan sah-sah aja. Emang Kaisang waktu itu mau maju? Loh. Kita melihat politik itu nggak bisa hanya sekedar pakai kacamata kuda. Benar. Ini gini loh. Kalau misalnya gue nggak tahu ya apakah kita semua pernah aktif di organisasi kemahasiswaan misalnya atau apa gitu. Dulu waktu zaman gue mau digagalkan untuk jadi calon presma di kampus gue, yang dilakukan apa? Revisi ADART. Di level negara yang harus direvisi apa?
Iya. Undang-undang. Gue juga pernah lagi ngubah ADRT lagi. Iya. Biar bisa menjabat 2 periode. Iya. Kan itu dijamin. Itu kan Boleh, dijamin boleh. gitu loh. Jangan Iya. sampai demi kekuasaan mengubah undang-undang lah. Itu kan sah secara hukum. Prosedurnya ada. Diperbolehkan. Kalau sekarang lo memperjuangkan nih, lo anak SMA atau presiden mahasiswa, misalnya lo ubah undang-undang, ajuin ke MK. Harusnya yang jadi presiden Republik Indonesia adalah mantan presiden mahasiswa misalnya. Bisa nggak? Bisa. Pertanyaannya dikabulkan kan? Kalau nggak dikabulkan kan nggak bisa juga. Iya, ngapain? Iya, benar. Nah, kalau dibilang lagi bahwa pelanggaran-pelanggaran Pak Prabowo kayak hari ini MBG selalu dipermasalahkan. Anggaran katanya guru honorer apa segala macam ini gara-gara MBG nih. Belum lagi motor tuh baru tuh. Jadi kita pindah nih. Pindah kan ini dari kan Makar ke MBG nih. Enggak, kesalahan-kesalahannya kan. Oh, kesalahan yang dikritik. Dikritik yang sama Ferry Amsari dan lain-lain. FA sehingga dibilang ada kemungkinan bisa dimakarkan nih. Oh, filsafat dan agama. MBG menurut lo? Ya ini menurut gue ya, Ferry Amsari itu gagal memahami apa itu kritik kebijakan, apa itu kritik pada pelaksanaan. Yes. Kebanyakan yang gue lihat, yang di list gitu kan, itu adalah kritik terhadap pelaksanaan program. Yeah. Lucunya, menurut gue gagal pikirnya Ferry Amsari itu adalah ketika dia mengkritik soal pelaksanaan, dia tiba-tiba ujungnya menarik bahwa kita harus melakukan impeachment. Ya. Kan kalau kita dalam dunia kerja ya, gue kan orang kerja juga gitu ya. Dalam dunia kerja itu kan ada KPI. Oh, menarik nih, kita ini dunia kerja ya. Karena kita nggak makan dari Soros kan. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang ucapan dari kuasa hukum Pak JK atau Bapak Muhammad Yusuf Kalla di hadapan Roy Suryo yang mendukung argumentasi dari penasihat hukum Pak Jokowi kalau kasus ini harusnya segera P21 dan masuk ke pengadilan agar di sana ada pembuktian secara hukum siapa yang benar siapa yang salah tentunya teman-teman. Dan kalian bisa lihat sendiri ya kan muka Roy Suryo seperti apa gitu. Muka Roy Suryo mulai pucat, mulai stres, panik sampai dia menyangkal gitu ya kan. Nah, kalau kita lihat sudah 2 orang nih, orang terdekat dari Pak JK yang mengatakan hal yang luar biasa. Bapak Hussein Abdullah, juru bicara beliau yang saat di head to head mengatakan ya Pak JK yakin dan saya juga yakin ijazah Pak Jokowi itu asli. Nah tadi kuasa hukum Pak JK langsung di hadapan Roy Suryo mengatakan bahwa kasus ini harus P21. Wah ini menarik sih. Karena kan di tengah-tengah situasi ini Roy Suryo, Tifa, Refli Harun itu minta agar kasus dihentikan. Dan segala macam jalan sudah mereka lalui. Menyurat ke DPR, menyurat ke DPD, DPR ditolak ya kan, nggak digubris. DPD dia sempat ketemu dengan beberapa anggota DPD. Kemudian Komnas HAM nggak bisa juga. Kemudian dia menyurat ke luar negeri, nggak ada juga. Kemudian dia menyurat kemana lagi teman-teman? Irwasum, nggak juga. Terakhir dia kalau nggak salah, ya terakhir Irwasum ya. Dan semua lembaga-lembaga negara yang menyangkut dengan pelanggaran HAM, menyangkut dengan kasus didatangi semua oleh dia loh. Tapi tidak ada pun satupun lembaga yang mau nolongin orang ini. Dan terakhir mereka menyurat ke kejaksaan agar kasusnya tidak P21. Apakah ini jalan terakhir yang mereka lalui? Kalau sampai kasus ini masuk pengadilan, tamatlah riwayat mereka teman-teman. Selesai mereka ini. Tidak ada lagi keraguan dalamnya kalau mereka akan kalah di pengadilan. Karena kalau mereka memang mau membuktikan soal ijazah Pak Jokowi palsu ya udah berani dong masuk pengadilan. Tapi selama ini apa yang kita lihat? Mereka selalu menghindari pengadilan. Dan mereka selalu menjebak Pak Jokowi di sidang CLS-CLS-an yang tidak ada kaitannya dengan ijazah Pak Jokowi secara langsung, secara pribadi. Ini kan menggugat soal lembaga teman-teman. Ini luar biasa loh, perdata lagi. Ini luar biasa. Terus di framing katanya Pak Jokowi tidak datang ke pengadilan, Pak Jokowi tidak ini, tidak itu. Padahal nggak ada kaitannya, Pak Jokowi itu sudah datang melalui kuasa hukumnya. Dan tadi laporan terhadap Rismon ternyata bertambah teman-teman. Rismon sekarang diapit oleh 2 laporan. Dan ini sepertinya menjadi neraka gitu, petaka gitu bagi Rismon. Lepas dari kasus ijazah,
masuk ke kasus lainnya. Dan ini langsung 2 kasus loh. Dugaan ijazah palsu Yamaguchi, kemudian tadi kasus penipuan, penggelapan